Pemirsa, film dokumenter Dirty Vote yang berisi kecurangan pemilu 2024 viral. Baru sehari dirilis, sudah ditonton lebih dari 4 juta kali. Benarkah dokumen kecurangan ditampilkan di film itu hanya sebagian kecil dari fakta kecurangan yang ada? Inilah top review selengkapnya untuk Anda. Inilah tangkapan layar channel PSHK Indonesia di media sosial YouTube pada Senin sore. Terlihat video berjudul Dirty Vote sudah disaksikan 4,2 juta kali. Padahal film dokumenter berisi kecurangan pemilu 2024 itu baru dirilis sehari. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini cukup membuat heboh. Di platform X, film ini pun sampai menjadi trending topik dan banyak dibicarakan netizen di berbagai media sosial lainnya. Film dokumenter eksplanatori ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono, mantan jurnalis yang kerap melakukan liputan investigasi. Lembaga dan organisasi yang terlibat sebagai kolaborator dalam film antara lain Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ekspedisi Indonesia Baru, Indonesia Corruption Watch atau ICW, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Walhi, YLBHI, dan sejumlah lembaga lainnya. Ada 3 pakar hukum tata negara yang mengisi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. 1, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Dalam durasi 1 jam 57 menit, 3 pakar hukum tata negara menyampaikan dengan gamblang berbagai hal terkait desain kecurangan yang ditemukan di pemilu 2024. Mulai dari ucapan Presiden Jokowi yang berbeda-beda terkait dengan masuknya anak-anaknya ke dunia politik, ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, hingga bagaimana pelanggaran etik di lembaga-lembaga negara. Menanggapi rilis Dirty Vote, TKN Prabowo Gibran segera menggelar jumpa pers. Hal ini dikarenakan isi dan film tersebut sebagian besar menyinggung paslon yang mereka usung. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, mengatakan sebagian besar isi film adalah fitnah. Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu. Ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% per 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini. Ya kami yakin ini pasti nggak laku ya di hati rakyat yang seperti ini, rakyat sudah tahu. Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran Airlangga Hartarto menilai film dokumenter Dirty Vote termasuk dalam kategori kampanye hitam atau black campaign. Sedangkan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ragu kecurangan pemilu 2024 masih bisa terjadi di era keterbukaan informasi saat ini. Oh itu kan namanya black movie, black campaign. Ya kalau itu kan nggak perlu dikomentarin. Ini mana bisa curang? Oke. Masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana? Memang masih ada yang rahasia. Curang tuh gimana caranya sekarang itu? Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menegaskan, sutradara film Dirty Vote masih sopan, tapi pihak lain sudah marah. Yusuf Kala mengingatkan, pemilu yang kotor akan menghasilkan pemimpin yang tidak sempurna. Saya nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa
Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di dewasa. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang, bagaimana. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, masih bagi pihak lain masih marah, apalagi kalau dibongkar semuanya. Seperti pernyataan pakar tata hukum negara Zainal Arifin Mokhtar, film Dirty Vote diharapkan menjadi penghukuman karena lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, selama ini tidak bisa berbuat banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.